wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya. Selamat pagi, semoga semua sehat semua, tidak ada gangguan, tetap selalu jaga dirinya ya. Selalu kemana-mana keluar pakai masker ya. Oke, kita ketemu lagi dengan materi pelayanan farmasi yang resep. Oke, hari ini kita membahas tentang soal-soal di daftar pertanyaan tertulis dari yang saya suruh fotokopi kemarin ya. Di sini kamu perhatikan. Nah, nomor 1 itu apa? Cara mengerjakan dak tabur ya. Apa ini? Ini adalah cara mengerjakan dak tabur yang mengandung asam salsilat. Nah, ini kalian harus tahu asam salsilat. Asam salsilat apa itu? Bahannya bagaimana? Nah, karena ini juga tabur, silakan dilihat di materi kalian yang kelas 10 itu ada. Jadi ada yang kelas 10 yang dasar farmasian ya, untuk racikan serbuk itu ada. Jadi di sini kalian harus perhatikan bahannya asam salisilat. Ingat di situ A B C D E ya. Apa? Intinya di mana asam salisilat itu harus apa? Jadi perhatikan di sini ada yang mirip-mirip. Jadi kalau kalian tidak teliti benar, ya akan salah, ya. Jadi di sini dipilih yang paling benar, ya. Misalnya itu ada A menggerusnya langsung dalam lubang, tambahkan pelarut etanol. C menggerus langsung 2 bahan obat, ya. D menambahkan karmin. Nah, sesuai enggak? Yang mana yang paling sesuai? Silakan dilihat di buku dasar farmasian ya, yang ilmu resep. Oke. Terus yang kedua apa? Nah, yang kedua di sini perhatikan. Salbutamol 2 mg. Nah, ini perhitungan. Kalian waktu praktek dulu kan sudah pernah ya. Nah, itu intinya apa? Yang diminta itu adalah tablet salbutamol 4 mg. Jadi yang diinginkan di situ adalah 2 mg dibuat 10. Ya. Tapi kamu punyanya salbutamol yang 4 mg. Nah, perhatikan itu. Ya. Ini seperti yang kalian kerjakan kemarin, hati-hati. Kalau membuat 10 yang diperlukan berapa tablet? 4 mg. Ya. Oke. Yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini berkaitan dengan apa? Etiket ya, etiket. Jadi etiket apa yang paling benar di sana? Di situ TTD itu berkaitan dengan bahasa Latin ya, full PC. Nah, PC yang kamu ingat adalah sini kuncinya TTD dan PC. Jadi kamu perhatikan di situ mana yang paling benar ya. Oke, nomor 4. Nah, nomor 4 yang di sini kelengkapan salinan resep yang tidak tepat. Salinan resep, kopi resep, bukan resep ya. Perhatikan di situ di atas itu Pak adalah yang dikasih apotek sehat. Jadi adalah kopi resep. Kira-kira apa yang ada di situ yang paling benar? Ya. Jadi kelengkapan salinan resep yang tidak tepat pada salinan resep di atas mana? Kamu cari yang salah atau yang kurang ya. Sini. Terus nomor 5, nah ini nomor 5. Nah, nomor 5 itu kamu perhatikan, nomor 5 ini adalah pembuatan apa, bentuk apa? Workout deterjen, zinc oxide, vaseline. Salep ya, salep. LCD itu apa? Cari ya. Zinc oxide apa? Vaseline apa? Perhatikan itu kata kuncinya vaseline 25. Ini kata kuncinya. Jadi vaselinnya itu 25 gram, bukan add 25. Ya. Jadi kalau add 25 berarti vaselinnya 25 kurang. Tapi kalau vaselin 25 gram berarti vaselinnya 25. Di sini tandanya apa? Berarti liquor deterjen zinc oxide bersama vaselin itu harus lebih dari 25 gram.
Ya. Oke. Jadi di situ kalian bisa tahu kayak gimana caranya, gimana. Nah, silakan coba. Oke, nomor 6. Dokumen digunakan di apotek untuk mengatur jumlah barang jual secara berkala. Nah, dokumen yang digunakan di apotek, ya, untuk identifikasi jumlah obat yang harus dipesan. Nah, cara berkala, berkala, ya, itu intinya. Apa yang dokumennya kayak gitu, nah itu kan perhatikan. Nomor 7, dokumen untuk pemesanan sediaan obat dari apotek ke BBF. Nah, untuk pemesanan, ya. Nah, ini pemesanan. Ini kata kuncinya untuk jumlah yang dipesan. Ya. Oke. Terus ada lagi nomor 8, hal-hal yang diperiksa saat penerimaan barang dari PPF. Nah, ini lihatan di soal yang administrasi, situ akan kelihatan. Ya. Nah, lambang yang digunakan untuk obat psikotropik. Psikotropik ya, lambang psikotropik. Psikotropik atau obat keras terbatas, ya, masuk dalam obat keras terbatas itu tandanya apa? Tuh kuncinya. Oke. Yang 10. Nah, silakan lihat di buku dasar farmasian atau farmakope ya. Suhu yang paling tepat untuk penyimpanan vaksin. Apa sediaan vaksin itu? Kalian cari. Vaksin, spesifikasinya apa? Isinya apa? Nah, itu nanti akan ketemukan di suhu apa dia. Baru kalian nanti tentukan suhunya yang tepat berapa, ya. Oke. 11. Tugas administrasi apotek, Anda mengelompokkan resep berdasarkan. Nah, ini nomor 11 yang dikelompokkan adalah resep, bukan obat. Ya. Terus nomor 12. Nah, ini perhitungan biaya obat. Ya. Biaya total, biaya resep. Ya. Terus 13, dokumen yang diperlukan dalam menghitung harga pembayaran resep. Jadi kamu butuhnya apa, dokumen apa, saya butuh buku apa, itu yang dimaksud nomor 13. 14, perbedaan dari surat pesanan narkotik. Nah, SP narkotik. Harus diperhatikan, narkotik memang khusus, ya, tidak sama dengan obat yang lain, ya, karena pelaporannya. Jadi karena pelaporannya memang berulang dan lebih rumit, yaitu otomatis ini perbedaan. Silakan. 15, kriteria menyebabkan penolakan itu pada penerimaan barang. Nah, ini pengecekan fisik. Fisik dan dokumen. Ini intinya, ya. Terus 16, wadah yang higroskopis. Nah, apa higroskopis? Ya kan dilihat, mudah gitu ya. 11, hal apa yang bisa dilakukan dan diverifikasi saat pengecekan barang pesan dengan barang yang diterima. Pengecekan barang dipesan dan diterima. Nah, harus diperhatikan dan diidentifikasi pada pengecekan barang dengan, nah ini yang fisik, ya, secara fisik, pengecekan secara fisik. Oke, nomor 18, distributor atau pedagang yang menyalurkan obat keras. Nah, yang paling betul yang mana obat keras ini, ya. 19, obat dalam kompresor bila terdapat tanda di bawah ini kecuali. 19 ini perhatikan ya, hati-hati, jangan sampai salah. Di situ semua tandanya ada di kopi resep, tapi yang paling tepat yang mana? Nah, lihatan, bisa dilayani kecuali, berarti tidak bisa dilayani. Bagaimana?
Oke, 20. Tugas gudang menerima cara menulis stok. Ya. Jadi ini cara menulis stok yang benar bagaimana? Oke, 21. Nah, masih dengan stoknya juga, tapi kolom keterangannya diisi apa? Ya. Oke, nomor 22. Nah, 22 aspek legal, pengesahannya. Legal itu sah. Ya. Sahnya itu bagaimana? Oke, nomor 23. Pada tanggal maka yang harus dilakukan adalah Februari 2020. Diterima 15 Januari 2020. Nah, maksudnya apa ini? Diterimanya tanggal 15, expirednya 1 bulan. Bagaimana? Ini harus menentukan yang tepat ya. Oke, nomor 24. Pemesanan barang dilakukan berdasarkan dari, nah ini sudah tahu ya, pemesanan. Siapa yang berhak memesan, dokumennya apa. Nah, ya. Nomor 25, hak penyerahan atas nama dan alamat pasien serta dokter penulis resep. Nah, 25, golongan obatnya apa? Yang perlu harus dicatat nama dan alamat serta dokter penulisnya apa? Nah, inilah harus tahu golongan obat, ya. Terus 26, jadwal masih harus disimpan dengan baik untuk suhu dingin. Berapa suhu dingin? Ya. Oke, 27, menyimpan obat penggolongannya berdasarkan undang-undang yang termasuk golongan obat keras. Ini juga masih penggolongan ya. Oke ya. Udah harusnya. Terus 28, fungsi utama kartu stok. Nah, ini gampang ini ya. Fungsi utama kartu stok masalah tahu. Stok namanya stok loh, bukan dengan stok ya. 29, untuk mengetahui obat yang fast moving. Fast moving apa? Yang permintaan tinggi. Ya. Oke. Oh, ini 29 ya. 29. 30, dalam menyiapkan meracik adalah memastikan obat memenuhi syarat adalah harus dilakukan pemeriksaan bahan obat sebagai salah satu memastikan bahan obat memenuhi syarat adalah yang diperiksa obatnya. Intinya apa? Informasi tentang obatnya apa? Di situ perhatikan apa yang berhubungan dengan obat. Ya. Oke. Yang satu, penandaan label pada emulsi. Nah, etiket emulsi. Bukan etiket ya. Ini label. Label emulsi apa? Nah, saya akan cari. Oke. 32. Nah, itu farmakologi. Ibu Yuyun datang dengan keluhan tenggorokan sakit sariawan, tapi pintanya yang herbal. Kalian harus tahu mana obat yang sintetik kimia, mana yang herbal. Di situ sudah jelas ya. Mana kira-kira obat yang herbal, mana yang obat yang sintetik ya. Oke. Terus 33, Dokter Ari memesan B12 injeksi itu obat apa? B12 injeksi. Misalnya kamu yang menerima, apa yang kamu lakukan? Nah, ini. Siapa yang pesan? Pasien kah, dokter kah? Ya. Oke. Ini 33, 32, 34.
tangga obat diabetes yang biasa diminum itu terlalu mahal, minta ganti yang generik. Jadi harus tahu macam-macam obat paten. Nah, patennya apa, generiknya apa, kita harus bisa substitusi ya. Oke, 35 golongan obat apa, cari untuk 34 cari yang paling benar ya. Golongan obat apa yang bisa dijual pada Kimia Farma. Nah, di sini kalau sebenarnya semua bisa, tapi yang paling tepat yang mana? Nomor 35 ini sesuai dengan kekhususan golongan obatnya. Oke, nah 36 perhitungan sama dengan Vaseline nomor 5, tapi di situ Vaseline-nya ada add 15. Berarti perhitungannya bagaimana? Ya perhatikan, berarti totalnya itu nanti akan 15, Vaseline-nya berarti bukan 15 ya. Jadi di situ nanti bisa dihitung. Jadi total keseluruhan itu adalah 100% ya. Oke, nomor 37. Hitungan jumlah sisa obat dengan cepat dapat dilakukan dengan melihat jumlah sisa obat. Tak perlu kita menghitung bagaimana caranya ya. 37. Oke, amikasin injeksi ya, injeksi antibiotik ini harus silakan ke dokter. Nah, signalnya yang benar bagaimana ya. Nah, kalau kamu terima resep yang kebetulan kak injeksi antibiotik itu bagaimana. Oke, terus 39 salisil spiritus. Salisil spiritus, salisil buat apa? Spiritus apa? Itu intinya ya. Oke, nomor 40 sepotasim injeksi nomor 2 ya. Jadi penandaannya apa? Nah, ini etiketnya apa untuk injeksi ya, untuk injeksi apa. Oke, jadi di sini nanti dengan petunjuk yang saya berikan, nanti silakan kalian pelajari karena ini semua adalah penunjang dari ujian praktek ya. Jadi kalau misalnya kan ada kesalahan Anda tidak akan ngecek di sini kalian salahnya kenapa, typo atau gimana. Kalau ini bisa berarti kemungkinan hanya typo. Jadi di sini ada penilaian tambahan ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Tetap stay di rumah, kalau tidak perlu keluar, tidak perlu keluar ya. Kalau perlu keluar, nah silakan protokol kesehatannya, selalu cuci tangan ya. Kalau dari luar pakai sabun ya, bawa hand sanitizer kalau ada air yang mengalir ya. Nah, tetap pakai masker, jangan lupa jaga diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.